Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga selalu sehat. Kali ini saya akan memberikan pengenalan laboratorium IPA SMP Negeri 5 Mrebet. Nah, ini adalah gedung laboratorium IPA SMP Negeri 5 Mrebet yang terletak di bagian atas barat sebelah kiri dari perpustakaan sekolah. Jadi sebelah pojok kiri atas. Nah, ini kalau kalian memasuki laboratorium IPA ke dalam, ini ada ruang pembelajaran dan ruang praktikum. Nah, ini lemari yang di dalamnya disimpan alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum. Namun karena suasana pandemi seperti ini, kita masih belajar secara daring. Pengertian laboratorium IPA. Laboratorium IPA adalah tempat belajar mengajar melalui media praktikum yang dapat menghasilkan pengalaman belajar di mana siswa berinteraksi dengan berbagai alat dan bahan untuk mengobservasi gejala-gejala yang dapat diamati secara langsung dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Fungsi laboratorium IPA secara umum ada 3. Yang pertama, tempat dilakukannya percobaan. Jadi kalian bisa melakukan percobaan-percobaan yang dipelajari. Kemudian, tempat penunjang kegiatan kelas. Jadi, kegiatan di kelas dikembangkan melalui praktikum di laboratorium IPA. Kemudian, fungsi yang ketiga adalah tempat display atau pameran. Jadi, hasil-hasil percobaan IPA bisa ditempatkan di laboratorium IPA untuk pembelajaran, untuk diamati, untuk disaksikan oleh teman-teman yang lain. Tata tertib laboratorium IPA SMP Negeri 5 Mrebet. 1. Siswa dilarang memasuki lab kecuali ada guru pembimbing. Siswa harus mematuhi semua petunjuk kegiatan lab. Sebelum melaksanakan praktikum, bacalah petunjuk dengan teliti. Bila ada kesulitan atau keraguan, segera melapor kepada guru pembimbing. Siswa tidak diperkenankan mengambil sendiri alat bahan yang belum disediakan. Dilarang makan dan minum di dalam lab. Jika terjadi kerusakan alat, siswa harus segera melapor kepada guru pembimbing. Jika terjadi kecelakaan, meskipun ringan, siswa harus segera melapor ke guru pembimbing. Selama praktikum, kurangi gerak dan bicara yang tidak perlu. Buanglah sampah ke tempat sampah yang disediakan. Setelah praktikum, siswa diwajibkan membersihkan semua alat yang digunakan dan mengembalikan ke tempat semula. Setelah praktek, cucilah tangan dengan sabun. Siswa dilarang mengambil dan memindahkan zat atau bahan sisa ke dalam botol tanpa izin guru pembimbing. Itu secara umum tata tertib laboratorium. Tujuannya agar bisa melaksanakan praktikum di laboratorium IPA dengan tertib dan menjaga keamanan diri, teman, dan juga menjaga keamanan alat-alat laboratorium. Tahapan praktikum di laboratorium itu ada 3, tahap persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Jadi sebelum praktikum harus dipersiapkan materinya, alat bahannya. Kemudian pelaksanaan dilakukan dengan tertib. Kemudian setelah pelaksanaan ada tindak lanjut, ada evaluasi.
dari yang sudah dipraktekkan. Nah, kita mengenal alat-alat lab. Yang pertama adalah beaker glass atau gelas beaker atau gelas piala. Fungsinya sebagai penampung atau sampel bahan sementara. Yang kedua adalah burette. Fungsinya digunakan untuk melakukan titrasi. Kemudian cawan porselin. Fungsinya mereaksikan zat kimia pada suhu tinggi. Tempat mengarahkan bahan yang kemudian sekaligus tempat untuk mengabukkan bahan. Menguapkan bahan dengan cara dipanaskan, baik pemanasan langsung maupun tidak langsung. Corong gelas sebagai alat bantu untuk memasukkan larutan ke wadah. Sebagai alat bantu dalam melakukan penyaringan, yaitu sebagai tempat meletakkan kertas saring. Erlenmeyer mengukur volume bahan kimia cair dengan ketelitian rendah. Tempat menampung bahan kimia untuk sementara dan fungsi yang lainnya. Gelas ukur, alat ukur volume untuk sampel bahan cair dengan ketelitian rendah. Labu ukur atau labu takar membuat suatu larutan dengan volume yang diketahui secara teliti. Mengencerkan larutan sampai volume tertentu dengan ketelitian tinggi. Lampu spiritus dari logam, alat pembakar yang terbuat dari logam atau pemanas dengan bahan bakar spiritus. Mortar pastel untuk menghaluskan bahan. Klem burette, bentuk X, tempat meletakkan burette. Neraca analitik menimbang alat bahan dengan ketelitian 0,0001 gram dan kapasitas maksimum 210 gram. Pengaduk kaca membantu menghomogenkan larutan. Alat bantu mengalirkan larutan ke dalam corong ketika memindah atau ketika menyaring larutan. Pengaduk L untuk meratakan sampel yang dimasukkan ke dalam media yang ada di cawan petri dish dengan cara diputar. Lampu spiritus, pemanas api dengan bahan bakar spiritus. Pipet tetes atau dropping, mengambil bahan dalam jumlah sedikit atau tetesan, tidak ada skala ukuran volume pada alat ini. Tabung reaksi biasanya digunakan sebagai tempat pengenceran atau digunakan tempat menyimpan media. Rak tabung reaksi, tempat meletakkan tabung reaksi. Demikian pengenalan alat-alat laboratorium IPA. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam pembelajaran IPA, terutama di masa pandemi ini. Kita semoga tetap bisa belajar, namun juga tetap menjaga keselamatan dan kesehatan dengan selalu memakai masker jika keluar rumah, kemudian selalu cuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.